Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Dan kisah Via kali ini akan menceritakan tentang seorang Nurlela ya, yang memiliki Mbah Buyut. Mbah Buyut nih jadi udah tua banget nih, udah 100 tahun lebih Mbah Buyutnya, tapi kondisinya masih sehat walafiat, badannya masih segar, tenaganya masih kuat, tapi memiliki keanehan-keanehan ya, dan sering mengamuk. Hingga akhirnya Mbah Buyutnya tuh mengalami kesulitan sebelum meninggal. Waduh, kira-kira kesulitannya bagaimana ya, dan bagaimana proses meninggal dunianya itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo horor misteri sebelum kematian Mbah Buyut. Karangsono, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Karangsono adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pugar. Desa ini terkenal dengan beberapa pondok pesantrennya yang berdiri di sana. Sementara itu, di salah satu sudut, atau tepatnya di salah satu RT, terdapat sebuah rumah yang tidak begitu besar, hampir sama dengan rumah-rumah lainnya. Rumah itu adalah milik Nurlela, seorang wanita yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Nurlela hidup bersama dua anaknya dan satu orang tuanya yang sudah sangat sepuh. Nurlela sendiri anak bungsu. Ketiga saudaranya juga sudah menikah dan ada yang tinggal tak jauh dari sana. Kedua orang tua Nurlela sudah lama meninggal. Kini hanya tinggal neneknya saja. Sementara sang kakek juga sudah lama meninggal. Saat itu, Nurlela lah yang merawat sang nenek karena semua saudaranya tak ada yang mau dan tak sanggup merawat Zubaidah, nenek dari Nurlela. Malam itu, Nurlela baru saja pulang bekerja. Tubuhnya serasa remuk setelah seharian membanting tulang demi menghidupi kedua buah hatinya. Cahaya lampu jalan yang temaram menyoroti wajahnya yang letih. Di ambang pintu rumahnya yang sederhana, Selin, anak kedua Nurlela, berdiri tegak, tatapannya cemas, seolah menanti kedatangan sang ibu dengan berita penting. Nurlela memarkirkan sepeda dayungnya, membuka jilbab dan menghela nafas panjang. "Kok berdiri di sini sih, Nak? Mas mau kemana?" tanya Nurlela dengan suara lirih. Selin hanya menatap ke arah dalam rumah, lalu kembali menatap ibunya seolah memberikan isyarat tentang sesuatu yang terjadi di dalam sana. "Ada apa? Mbah Buyut ngamuk lagi ya?" Nurlela bertanya dengan nada khawatir, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Benar saja, Romi, anak sulungnya, sedang duduk di depan pintu, wajahnya meringis kesakitan. Dia berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar tetap tertutup. Sementara dari dalam, suara gedoran dan dorongan semakin menjadi-jadi. "Leh, kenapa? Simbo ngamuk lagi ya?" Nurlela segera duduk di sebelah Romi, membantu putranya menahan pintu. "Ambil balok cepetan, biar bunda yang gantiin di sini. Kamu Dok, panggil Pak sana, bilang kalau Mbah Buyut kumat," perintah Nurlela dengan nada panik yang berusaha ia sembunyikan. Selina, gadis kecil berusia 10 tahun itu, langsung berlari keluar rumah menuju rumah Joko, kakak tertua Nurlela.
Ia tak peduli dengan kegelapan malam, menyusuri jalanan dengan langkah tergesa-gesa. Untungnya, di kanan kiri jalan masih banyak rumah, meskipun ada satu bagian yang ditumbuhi rumpun bambu yang sangat lebat. Sesampainya di depan rumah Joko, Selin berhenti dengan nafas tersengal-sengal, wajahnya memerah, keringatnya bercucuran. Tok tok tok. Pade, assalamualaikum. Pade, ini Selin, Pade, seru Selin dengan suara terbata. Tak ada jawaban. Selin kembali mengetuk pintu lebih keras. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam, dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Ada apa, Selin? Malam-malam begini kamu ke rumah Pade? Kamu sama siapa? Tanya Joko sambil celingukan ke kanan dan ke kiri mencari seseorang yang mengantarkan Selin. Sendirian, Pade. Itu Mbak Buyut kumat. Tolong, Pade, kasihan Bunda sama Mas, jawab Selin dengan suara gemetar. Mata Joko langsung membelalak. Tanpa menunggu lama, dia langsung menutup pintu. Tanpa memberitahu istrinya terlebih dulu, Joko menggandeng tangan Selin. Tak ingin terjadi sesuatu pada gadis kecil itu di jalan, apalagi hari sudah malam. Sementara itu, di dalam rumah, Nurlela dan Romi berusaha sekuat tenaga menahan pintu. Gedoran dari dalam semakin kuat, membuat pintu berderit seolah akan jebol. Romi, yang kuat leh, jangan sampai lepas, teriak Nurlela dengan suara tercekat. Iya Bunda, Romi lebih kuat lagi, jawab Romi dengan nada bergetar. Nurlela melirik ke arah balok batu yang disodorkan Romi tadi. Dengan sigap, ia mengganjal pintu dengan balok itu, berharap bisa menahan gedoran dari dalam. Ya Allah Gusti, kuatkan kami ya Allah, doa Nurlela dalam hati. Di dalam kamar, Zubaidah, seorang wanita renta yang sudah pikun, terus saja mengamuk. Ia berteriak-teriak tidak jelas, memukul-mukul dinding dan melempar barang-barang yang ada di sekitaran. Lepaskan aku mau pulang, aku tidak mau di sini, teriak Zubaidah dengan suara serak. Nurlela tahu Zubaidah sudah lama merindukan kampung halamannya. Sejak suaminya meninggal dan juga semenjak kedua orang tua Nurlela meninggal, Zubaidah menjadi sering linglung dan mengamuk. Nurlela sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tak lama kemudian, Joko datang bersama Selin. Dengan sigap, Joko membantu Nurlela dan juga Romi menahan pintu. Nurlela, aku bantu ya. Selin, kamu tunggu di luar saja, kata Joko. Ya Pade, jawab Selin dengan patuh. Setelah berhasil mengamankan pintu, Joko mengintip dari celah pintu. Dia melihat Zubaidah sedang mengamuk dengan membabi buta. Ya Allah, parah banget ini, gumam Joko. Joko kemudian meminta Nurlela untuk membuka pintu sedikit. Lalu ia masuk ke dalam kamar dengan hati-hati. Mbak Buyut, ini Joko Mbah. Mbak Buyut jangan ngamuk lagi yo, kata Joko dengan lembut. Mbah Buyut menoleh ke arah Joko dengan tatapan kosong. Kamu siapa? Aku tidak kenal sama kamu. Pergi kamu dari sini, bentak Mbah Buyut sambil melemparkan bantal ke arah Joko. Joko menghindar, lalu mendekati Mbah Buyut perlahan. Ia mencoba meraih tangan Mbah Buyut, tetapi Mbah Buyut menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku tidak mau, teriak Mbah Buyut histeris. Joko tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Zubaidah dengan sabar dan penuh kasih sayang. Akhirnya, dia berhasil meraih tangan Zubaidah. Mbak Buyut, Joko sayang sama Mbak Buyut. Mbak Buyut jangan sedih ya. Joko janji akan selalu menemani Mbak Buyut, kata Joko sambil menggenggam erat tangan Mbak Buyut. Ajaib, Zubaidah berhenti mengamuk. Ia menatap Joko dengan tatapan sendu, lalu air mata mulai membasahi pipinya yang keriput. Setelah benar-benar tenang, dengan hati-hati Joko membaringkan Zubaidah di kasur lantai.
Ia duduk di sisi kasur menunggu wanita itu benar-benar terlelap. Sementara itu, Nurlela tak berani mendekat. Dia justru sibuk membereskan barang-barang yang dihancurkan oleh Zubaidah. Gelas plastik, piring, dan sendok berserakan di lantai. Selama beberapa bulan terakhir, Nurlela memang sengaja mengunci Zubaidah di dalam kamarnya, bukan tanpa alasan. Dia hanya tidak ingin wanita itu melukai orang lain, terutama anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, Zubaidah sudah benar-benar pulas. Joko segera keluar dari kamar itu, diikuti Nurlela yang sudah selesai membersihkan kekacauan. Mas, ini gimana ya? Kok Mbak Buyut kayak gini ya? Ada apa sebenarnya? Apa semua ini gara-gara penyakit pikun? Tanya Nurlela dengan nada khawatir sembari mengusap peluh di dahinya. Joko memilih untuk duduk di sofa ruang tamu yang sudah usang. Dia menyeka keringat yang membasahi pelipisnya. Gak tahu lah dek, Mbak Buyut ini kenapa? Lagian, semua teman-teman atau saudaranya yang seumuran juga sudah lama meninggal. Nah ini Mbak Buyut masih awet aja. Gigi aja masih utuh, badannya juga masih seger. Jawab Joko dengan nada bingung. Hus, jangan ngomong kayak gitu mas. Hidup dan mati itu kan di tangan Allah. Kalau kayak gini, berarti Mbak Buyut memang umurnya masih panjang. Tegur Nurlela, meskipun dalam hatinya, ia juga merasa aneh dengan kondisi Zubaidah. Joko hanya bisa diam. Dia kembali berpikir bahwa ucapan Nurlela ada benarnya, akan tetapi dia juga tak bisa memungkiri keanehan yang terjadi. Mbah Buyutnya itu sudah berusia di atas 100 tahun. Jarang sekali orang normal bisa berada di usia itu. Sebenarnya, kejadian seperti ini sudah lama terjadi. Bukan hanya karena ditinggalkan oleh sang suami, bahkan sebelum suaminya meninggal, Zubaidah juga sudah sering bertingkah aneh. Dulu, yang merawat Zubaidah adalah kedua orang tua Nurlela dan Joko. Namun, semenjak kedua orang tua mereka meninggal, Nurlela lah yang mengambil alih tanggung jawab itu. Sementara Romi, yang sejak tadi membantu Nurlela menahan pintu agar tak terbuka, kini bernafas ngos-ngosan. Bun, berat banget bun, Mbak Buyut kuat banget, keluhnya dengan wajah memerah. Selin, anak bungsu Nurlela, duduk di pojok ruang tamu. Dia tampak ketakutan, membayangkan jika Zubaidah kembali mengamuk. Aku takut bunda, bisik dengan mata berkaca-kaca. Malam semakin larut. Joko dan Nurlela masih terjaga, duduk di ruang tamu sambil sesekali melirik ke arah kamar Zubaidah. Suasana tegang menyelimuti rumah sederhana itu. Saat itu, Joko memutuskan untuk tidak pulang dan memilih untuk menunggu sang adik. Mas, apa kita panggilkan orang pintar aja ya? Siapa tahu Mbak Buyut kenapa-napa. Usul Nurlela memecah keheningan. Joko tampak berpikir sejenak. Ya dek, kayaknya memang harus begitu. Aku juga curiga ini ada sesuatu yang gak beres sama Mbak Buyut. Tapi siapa ya yang mau kita panggil? Gimana kalau Pak Hasan? Dulu waktu Bapak sakit kan beliau yang ngobati. Siapa tahu beliau bisa bantu. Jawab Nurlela. Ya boleh juga ya. Besok pagi aku coba hubungi Pak Hasan, kata Joko menyetujui usul Nurlela. Tiba-tiba saja dari dalam kamar Zubaidah terdengar suara rintihan. Joko dan Nurlela saling pandang, lalu bergegas menuju kamar itu. Mereka membuka pintu perlahan dan melihat Zubaidah sedang menggeliat di tempat tidur sambil meracau tidak jelas. Elah, Gusti, tolong, ojo ngono, rintih Zubaidah dengan mata terpejam. Joko mencoba mendekat dan memegangi tangan Zubaidah. Mbak Buyut istighfar mbak. Zubaidah membuka matanya perlahan, tatapannya kosong dan linglung. Sopo iki? Aku nanti, tanyanya dengan suara serak. Ini Joko Mbak Buyut,
Mbak Buyut di rumah, jawab Joko dengan sabar. Zubaidah tampak berusaha mengingat-ingat sesuatu. Beberapa saat kemudian ia kembali merintih. Panas, aku kobong, tolong. Nurlela yang melihat kondisi Zubaidah semakin mengkhawatirkan segera mengambil air putih dan membawakannya ke dekat Zubaidah. Mbak Buyut minum dulu ya, ini air putih biar seger, ujarnya lembut. Zubaidah menurut dan meminum air putih yang diberikan oleh Nurlela. Setelah minum, ia tampak sedikit lebih tenang, namun raut wajahnya masih menunjukkan ketakutan yang mendalam. Aku wedi, lirih Zubaidah dengan suara bergetar. Joko dan Nurlela saling pandang. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berharap Pak De Hasan bisa membantu memecahkan misteri yang menyelimuti Mbak Buyut Zubaidah. Romi dan Selin yang mendengar keributan dari kamar ikut menghampiri. Mereka berdiri di ambang pintu, menatap Mbak Buyut mereka dengan rasa iba sekaligus khawatir. Setelah Zubaidah kembali terlelap, tepat pukul 4 pagi, Joko berpamitan pulang kepada Nurlela. Dia tahu betul, istrinya pasti khawatir menunggunya di rumah. Nurlela hanya menganggukkan kepalanya. Dia sangat paham dengan keluarga Joko dan juga istrinya. Kalau ada apa-apa kabari saja. Mas pulang dulu ya, Mbak Yumu pasti khawatir, pamit Joko dengan nada lelah. Nurlela kembali mengangguk. Sejujurnya, ia ingin sekali tidur barang sebentar, sebab sebentar lagi ia harus berangkat bekerja, mengurus kedua anaknya dan juga memasak. Nurlela merasa sangat lelah. Ingin rasanya ia beristirahat sejenak, akan tetapi Nurlela tahu bahwa Zubaidah adalah tanggung jawabnya. Pagi harinya, Nurlela sudah selesai memasak. Kedua anaknya pun sudah berangkat ke sekolah. Setelah itu, ia bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Akan tetapi, sebelum itu, Nurlela terlebih dahulu menuju kamar Zubaidah. Dia membawakan makanan untuk wanita tua itu. Saat memasuki kamar, Nurlela melihat Zubaidah tampak biasa saja, tidak mengamuk. Namun, mulutnya terlihat berkomat kamit seperti sedang merapalkan sesuatu. "Bo, ayo makan. Lela suapin ya," tawar Nurlela sambil mendekat. Zubaidah tidak menjawab, hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap lurus ke arah jendela sambil terus berkomat kamit. Nurlela mencoba menyuapi Zubaidah. Pada awalnya, wanita tua itu menurut dan mau disuapi, namun beberapa saat kemudian Zubaidah tiba-tiba memuntahkan nasinya dan melaburkannya ke dinding. "Astagfirullah, Mbah, jangan dikituin, kotor dindingnya," seru Nurlela sambil berusaha meraih tangan Zubaidah. Namun tiba-tiba saja Zubaidah meraih piring yang dipegang oleh Nurlela dan memukulkannya ke kepala wanita itu. Akibatnya nasi yang ada di piring tersebut berhamburan. Zubaidah mengambil kesempatan itu dan segera berlari keluar kamar. Nurlela dengan wajah penuh dengan nasi segera mengejar Zubaidah, akan tetapi tiba-tiba saja kakinya tersandung dan ia terjatuh di lantai. Aduh, rintinya kesakitan. Di luar rumah, Zubaidah berlari dengan kencang, seolah-olah ada yang mengejarnya, padahal Nurlela masih terkapar di dalam rumah. Warga sekitar yang melihat Zubaidah berlari dengan wajah linglung hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sudah terbiasa dengan tingkah laku aneh wanita tua itu. "Ya Allah, Mbak Zubaidah kenapa lagi itu?" celetuk seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Udahlah Bu, biarin aja. Mungkin lagi kumat penyakitnya," jawab ibu yang lain sambil menggendong anaknya. Namun
Seorang tetangga yang bernama Bu Lasri yang sedang menjemur pakaian melihat Nurlela keluar rumah dengan wajah penuh nasi dan tanpa kesulitan. Bu Lasri segera menghampiri. "Lela, kamu kenapa? Itu loh Mbak Zubaida lari kemana?" tanya Bu Lasri dengan nada khawatir. "Aku jatuh, Bu. Tadi Mbak Zubaida ngamuk, terus mukul aku pakai piring. Sekarang dia lari," jawab Nurlela dengan suara lemah. Tanpa pikir panjang, Bu Lasri segera berlari mengejar Zubaida. "Ya wes, kamu istirahat aja, biar aku yang ngejar Mbak Zubaida ya, Lela," seru Bu Lasri sambil berlari. Nurlela hanya bisa terduduk lemas di depan rumahnya sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Dia berharap Bu Lasri bisa segera menemukan dan membawa kembali Mbak Buyutnya. Bu Lasri terus berlari mengejar Zubaida yang sudah cukup jauh. Mbak Zubaida, tunggu!" teriak Bu Lasri dengan nafas tersengal-sengal. Akhirnya Zubaida berhenti di sebuah lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan itu terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar dan rindang. Zubaida berhenti di bawah pohon beringin itu lalu terduduk lemas. Aku kudu balik, gumamnya dengan suara lirik. Bu Lasri berhasil menyusul Zubaida. Ia menghampiri wanita tua itu dengan nafas tersengal-sengal. Mbak Zubaida, kenapa lari-lari sih? Lela itu loh, khawatir sama Sinba," ucap Bu Lasri dengan nada lembut. Zubaida menatap Bu Lasri dengan tatapan kosong. "Aku kudu balik," jawab Zubaida dengan suara bergetar. "Mau kemana toh Mbah? Ayo kita pulang aja, Lela udah nungguin Mbah di rumah," bujuk Bu Lasri sambil mencoba meraih tangan Zubaida. Namun Zubaida menepis tangan Bu Lasri dengan kasar. "Ojo cedak-cedak, aku ora karep balik," teriak Zubaida dengan histeris. Bu Lasri terkejut dengan reaksi Zubaida. Ia tidak menyangka wanita tua itu bisa sebegitu agresifnya. "Mbah, tenang dulu ya Mbah. Ada apa sebenarnya? Coba cerita sama saya Mbah," pinta Bu Lasri dengan sabar. Zubaida menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras. "Ora iso. Aku ora iso cerita. Aku kudu balik," jawabnya dengan nada panik. Bu Lasri semakin bingung dengan tingkah laku Mbak Zubaida. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita tua itu. "Mbah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Mbak harus kembali? Terus kembali kemana?" tanya Bu Lasri dengan nada penasaran. Tiba-tiba Zubaida menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di belakangnya. "Aku kudu bali nang kono panggonanku," teriak Zubaida sambil berusaha berdiri dan berjalan menuju pohon beringin itu. Bu Lasri dengan sigap menahan Zubaida. "Jangan Mbah, jangan ke sana. Di sana itu tidak ada apa-apa. Yuk kita pulang aja yuk," bujuk Bu Lasri sambil memeluk Zubaida dengan erat. Namun Bu Zubaida meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Bu Lasri. "Lepaskan aku kudu bali panggonanku nang kono," teriak Zubaida dengan histeris. Karena tenaganya sudah tidak sekuat dulu, Bu Lasri kesulitan menahan Zubaida. Pada akhirnya Zubaida berhasil melepaskan diri dan berlari. Zubaida berlari sekencang mungkin. Kakinya yang renta seolah mendapatkan kekuatan baru. Mulutnya terus berkomat-kamit seperti orang yang sedang merapalkan mantra. "Gusti, paringono kekuatan kula moleh." Angin berembus kencang menerpa wajahnya, namun Zubaida tak peduli. Ia terus saja berlari seolah dikejar sesuatu yang sangat menakutkan. Saat itu Nurlela baru saja sampai di lapangan. Dengan nafas tersengal-sengal ia bertanya kepada Bu Lasri. Mbak Zubaida kemana ya?" "Bu Lasri,
menunjuk ke arah jalan raya, mengarahkan pandangan Nurlela pada jejak pelarian Zubaidah. Tadi larinya ke arah sana, Lela. Cepat kejar sebelum terjadi apa-apa. Nurlela dengan jantung berdebar segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh Bu Lastri. Dia juga meminta Bu Lastri untuk menghubungi Joko, berharap kakaknya itu bisa segera datang dan membantu. Sambil berlari, Nurlela bisa merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang semakin besar. Zubaidah semakin menjauh, meninggalkan lapangan dan memasuki jalanan desa yang sepi. Kakinya yang tanpa alas kaki sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kesakitan. Bebatuan tajam dan jalanan yang tidak rata seolah tidak memberikan efek apapun padanya. Zubaidah terus berlari dengan cepat. Tak lama kemudian, Zubaidah berhenti di bawah rumpun pohon bambu yang rimbun. Ia duduk selonjoran, menyandarkan punggungnya ke batang bambu yang kokoh, matanya terpejam, dan ia mulai melantunkan tembang kidung dengan suara lirih. Nyanyian itu seolah memanggil sesuatu dari dalam dirinya. Beberapa orang yang melintas di jalan itu menatap Zubaidah dengan rasa ingin tahu dan sedikit kasihan. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan tingkah laku aneh wanita tua itu. Namun Zubaidah sama sekali tidak menghiraukan keberadaan mereka. Sementara itu, Nurlela terus berlari menyusuri jalanan, mengikuti arah yang diyakininya sebagai jalur pelarian Zubaidah. Dia bisa merasakan nafasnya semakin memburu dan kakinya mulai terasa lelah. Akhirnya Nurlela mendengar suara nyanyian lirih dari arah rumpun pohon bambu. Ia mengenali suara itu, ya, suara Zubaidah. Dengan langkah yang semakin cepat, ia menghampiri rumpun pohon bambu tersebut. Dengan susah payah, Nurlela menerobos masuk ke dalam rumpun pohon bambu yang lebat. Ranting-ranting patah dan dedaunan bergesekan saat ia membuka jalan. Dan di sana, di bawah naungan pohon bambu yang rimbun, dia melihat Zubaidah sedang duduk selonjoran dengan mata terbejam. Nurlela merasa lega sekaligus khawatir. Ia memanggil nama Zubaidah dengan lembut, berharap wanita tua itu mengenalinya. Namun Zubaidah membuka matanya dengan tatapan kosong dan bertanya dengan suara lirih seolah tidak mengenal Nurlela sama sekali. "Siapa kowe?" "Ini Lela, Mbah. Mbah kenapa di sini? Kita pulang yuk. Di rumah sudah banyak yang khawatir," bujuk Nurlela sambil mencoba meraih tangan Zubaidah. Namun Zubaidah menepis tangan Nurlela dengan kasar. "Ojo cedak-cedak, aku ora arep balik," teriak Zubaidah dengan histeris. Nurlela terkejut dengan reaksi dari Zubaidah. Ia tidak mengerti kenapa Mbah Buyutnya begitu menolak untuk pulang. "Mbah, sebenarnya ada apa? Kenapa si Mbah tidak mau pulang?" tanya Nurlela dengan nada penasaran. Zubaidah menatap Nurlela dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali cucu itu sendiri. Situasi itu membuat Nurlela semakin cemas. Namun tak lama kemudian, Joko, kakak Nurlela, datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak khawatir dan tegang. "Lela, di mana Mbah?" tanya Joko khawatir. "Itu Mas, dia nggak mau diajak pulang. Tolong bujuk Mas." Melihat kondisi Zubaidah yang linglung dan menolak untuk diajak pulang, Joko mengambil tindakan tegas. Dengan hati-hati, namun penuh kekuatan, ia mengangkat Zubaidah dan membawanya kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Zubaidah meronta-ronta, berteriak, dan mencoba melepaskan diri dari gendongan Joko. "Colno aku ora arep balik, panggonanku nang kene," teriak Zubaidah histeris. Joko tetap berusaha tenang dan terus berjalan, tidak menghiraukan teriakan dan perlawanan Zubaidah. Dia tahu
membawa Zubaidah pulang adalah satu-satunya cara untuk melindunginya. Para warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka menggunjingkan Zubaidah, mengaitkan kondisinya dengan hal-hal mistis dan ilmu hitam. Tahu nggak? Katanya, Mbak Zubaidah itu dulu mengamalkan ilmu hitam, makanya dia itu nggak bisa mati. Dan sekarang ilmunya itu berbalik dan membuatnya kehilangan akal, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani berkata langsung kepada Nurlela ataupun Joko. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di belakang punggung, menyebarkan desas-desus yang semakin lama semakin liar. Keadaan Zubaidah semakin hari semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia berteriak-teriak, menggedor-gedor pintu dan meracau tidak jelas. Tingkah lakunya itu membuat para warga semakin resah dan tidak nyaman. Beberapa dari mereka bahkan mengadu kepada Pak RT, mengungkapkan keberatan mereka atas keberadaan Zubaidah di lingkungan tersebut. Pak RT sebagai pemimpin wilayah merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Pak RT pun memutuskan untuk datang menemui Nurlela dan membicarakan situasi yang terjadi. Dengan suara hati-hati dan penuh pertimbangan, Pak RT menyarankan Nurlela untuk membawa Mbak Zubaidah ke panti sosial. Dia mengatakan, panti sosial memiliki fasilitas dan juga tenaga ahli yang lebih memadai untuk merawat orang dengan kondisi seperti Zubaidah. Selain itu, dengan berada di panti sosial, Zubaidah tidak akan lagi meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Nurlela tentu saja keberatan dengan saran dari Pak RT. Ia tidak tega menitipkan babuyutnya di panti sosial. Dia masih merasa mampu untuk merawat dan menjaga Mbak Zubaidah sendiri. Saya masih kuat, Pak RT. Saya tidak mau si Mbak dirawat di panti sosial. Di sana pasti tidak ada yang menyayangi dan memperhatikannya seperti saya, kata Nurlela dengan nada sedih. Melihat keteguhan Nurlela, Pak RT pun mencoba memberikan saran lain. Dia menyarankan Nurlela untuk membawa Zubaidah berobat ke seorang kiai yang terkenal dengan kemampuannya. Mungkin saja kiai tahu apa penyebabnya Mbak Zubaidah bisa seperti itu. Usianya kan sudah lebih dari 1 abad, tapi dia masih kuat, bahkan kekuatannya melebihi wanita berusia 20 tahun. Kata Pak RT, Nurlela mempertimbangkan saran Pak RT. Dia merasa tidak ada salahnya mencoba berobat ke kiai. Siapa tahu dengan bantuan kiai, Zubaidah bisa sembuh dan kembali seperti dulu. Keesokan harinya, matahari pagi sudah naik, menyusup melalui celah-celah dinding rumah Nurlela. Rencananya, Nyeken dan Joko kakaknya saat itu akan membawa Zubaidah menemui seorang kiai, dan rencana itu nyaris matang. Harapannya sangat tinggi, semoga sang kiai bisa menemukan jawaban atas keanehan yang melanda Mbak Buyutnya. Saat mereka tiba di depan kamar Zubaidah, jantung Nurlela berdegup kencang. Ada firasat buruk yang mencengkram dadanya. Perlahan, dia membuka pintu kamar dan matanya melotot melihat pemandangan mengerikan yang langsung menyergap. Mbak Zubaidah terbaring telentang di kasur lantainya, matanya melotot lebar menatap ke langit-langit kamar. Mulutnya menganga, wajahnya pucat, tangannya dingin, tubuhnya kaku tak bergerak. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini Mbak kenapa? Cepat minta tolong, Mas, teriak Nurlela histeris. Tubuhnya bergetar hebat. Joko yang ikut masuk ke kamar membeku di tempat. Pemandangan itu membuatnya ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah berteriak-teriak meminta pertolongan. Mistia, istri Joko yang saat itu hendak pergi berbelanja ke pasar, terkejut mendengar teriakan suaminya. Ia segera menghampiri Joko, wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Mas, kenapa?
Kok teriak-teriak? Tanya Mistia panik. Itu, Mbak di dalam keadaannya memprihatinkan. Nurlela ada di sana. Cepat tolong. Jawab Joko terbata-bata menuju ke arah rumah Nurlela. Mistia, tanpa bertanya lebih lanjut, segera berlari menuju rumah Nurlela. Teriakan Joko ternyata juga mengundang perhatian para tetangga. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Nurlela, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Sesampainya di rumah, para tetangga dan Pak RT menyaksikan pemandangan yang sama mengerikannya. Suasana di dalam rumah langsung berubah menjadi tegang dan mencekam. Aduh, Mbak Zubaida dalam keadaan sakaratul maut itu, ujar salah seorang warga dengan nada lirih memecah keheningan. Ya, kayaknya sih, padahal kemarin masih teriak-teriak ya, jawab salah satu warga. Beberapa warga menyuruh Joko dan cucu-cucu Zubaida yang lain untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat Mbak Zubaida. Ayo, Joko, Nurlela, Romi, kalian ambil wudhu dan Al-Quran. Bacakan surah Yasin Mbak Buyutnya, semoga dipermudah jalannya, perintah salah seorang warga. Mereka berharap lantunan ayat suci Al-Quran itu bisa menenangkan Zubaida dan mempermudah proses sakaratul mautnya. Nafas Zubaida terdengar berat dan tersengal-sengal, seolah berada di ujung tenggorokan. Tubuhnya semakin kaku dan dingin. Bola matanya yang hitam mulai berubah warna dan kukunya tampak kebiruan. Beberapa warga berinisiatif memanggil seorang kiai setempat, berharap beliau bisa memberikan petunjuk dan pertolongan. Kiai tersebut datang dengan wajah tegang. Setelah melihat kondisi Zubaida, kiai itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sudah waktunya, ujar kiai itu lirik. Mari kita semua membaca Al-Quran seikhlasnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan ampunan kepada Mbak Zubaida. Suasana di dalam rumah itu semakin riuh. Suara tangisan terdengar bercampur dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema di seluruh ruangan. Beberapa warga tampak khusyuk membaca Al-Quran, sementara yang lain menangis terseduh-seduh meratapi kondisi Zubaida. Akan tetapi, hingga sore hari, tak ada perubahan dengan kondisi Zubaida. Ia tetap terbaring kaku di ranjang dengan mata melotot dan nafas tersengal. Proses sakaratul mautnya berlangsung sangat lama dan menyakitkan, membuat semua orang yang hadir merasa kasihan. Hingga larut malam, keadaan Mbak Zubaida tak kunjung membaik. Sementara itu, Nurlela tanti-intinya melantunkan ayat suci Al-Quran di sisi Mbak Buyutnya, berharap ada keajaiban yang datang. Warga kampung silih berganti datang dan pergi. Sebagian ikut mendoakan Zubaida, sebagian lagi hanya ingin melihat perkembangan keadaan Zubaida. Suasana di rumah Nurlela masih terasa tegang dan mencekam. Tiba-tiba Zubaida mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya. Suara itu terdengar seperti suara dengkuran kambing yang hendak disembelih, membuat semua orang terkejut dan tegang. Astagfirullahaladzim. Nurlela menghentikan bacaan Al-Qurannya, menatap Mbak Zubaida dengan tatapan khawatir. Suara dengkuran itu semakin keras. Lalu tiba-tiba saja dari mulut Mbak Zubaida keluar cairan putih kental seperti busa. Cairan itu keluar dengan deras, membasahi bantal dan sebagian wajah Mbak Zubaida. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Para warga yang melihat kejadian itu mengucap istighfar dengan serentak. Mereka menggelengkan kepala. Pertanda apa ini? Tanya salah seorang warga dengan suara bergetar. Saya juga tidak tahu, tapi sepertinya ini bukan pertanda baik, jawab warga yang lain khawatir. Nurlela yang semakin panik melihat kondisi Mbak Buyutnya yang menggenggam erat tangan Zubaida, mencoba memberikan semangat dan kekuatan. Kejadian aneh itu membuat suasana di rumah Nurlela semakin kacau.
Para warga yang tadinya datang untuk mendoakan Mbah Zubaida kini mulai ketakutan dan ingin segera pergi dari rumah itu. Nur, saya permisi dulu ya. Sudah malam, saya harus pulang, kata seorang ibu dengan nada gugup berpamitan. Iya Nur, saya juga permisi dulu ya. Takut ada apa-apa timpal ibu yang lain. Satu persatu, warga mulai meninggalkan rumah Nurlela, hingga hanya tersisa beberapa orang saja yang masih setia menemani Nurlela dan Joko. Nurlela tidak mempedulikan kepergian para warga. Ia hanya fokus pada kondisi Mbah Buyutnya, berharap ada keajaiban yang datang. Dan jika memang sudah waktunya, semoga Mbah Buyutnya diambil dengan mudah. Sepeninggal para warga yang ketakutan, hanya Nurlela, Joko, Mistia dan Romi yang masih setia berada di sisi Zubaida. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap keajaiban datang dan mengakhiri penderitaan Mbah Buyut mereka. Namun Zubaida masih terbaring tak berdaya. Tubuhnya seolah menjadi wadah bagi kekuatan hitam. Ia terus mengorok, nafasnya berat seolah nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Namun Zubaida tak kunjung menghembuskan nafas terakhirnya. Zubaida seperti mayat hidup. Suara di dalam rumah semakin kalut. Hanya suara lantunan ayat suci Al-Quran dan dengkuran dari Mbah Zubaida memecah keheningan malam. Tak lama kemudian, Pak RT datang kembali. Ia nampak terkejut melihat keadaan Zubaida yang masih belum berubah. Dengan wajah pucat, ia hanya bisa mengusap dada sambil beristighfar. Pak RT mendekati Joko dan mengajaknya berbicara di luar rumah. Dengan nada lirih, ia pun bertanya, Joko, ini sudah nggak benar. Saya mau tanya, apakah Mbah Buyutmu itu memiliki ilmu? Joko terdiam. Ia sama sekali tak tahu menahu tentang hal itu. Selama ini yang ia tahu hanyalah Mbah Buyutnya memiliki umur yang panjang, lebih dari 1 abad. Selain itu, Mbah Buyutnya juga dulu dikenal sebagai wanita yang cantik dan banyak disukai orang. Waduh, saya juga nggak tahu Pak RT. Jawab Joko apa adanya. Pak RT menghela nafas panjang. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, namun ia tak ingin memaksa Joko untuk berbicara. Kalau begitu, mari ikut saya. Kita pergi ke salah satu tokoh kiai ternama di desa ini. Mungkin beliau bisa memberikan petunjuk dan pertolongan, ajak Pak RT. Joko mengangguk setuju. Dia berharap dengan bantuan sang kiai, ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Mbah Buyutnya dan bagaimana cara mengatasinya. Pak RT dan Joko pun bergegas menuju ke rumah Kiai As'ad, seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desa tersebut. Sesampainya di sana, Pak RT pun menceritakan semua kejadian yang menimpa Zubaida, mulai dari tingkah laku anehnya hingga proses sakaratul mautnya yang tak kunjung selesai. Kiai As'ad mendengarkan cerita Pak RT dengan seksama. Setelah mendengar semua cerita dari Pak RT, Kiai As'ad mengangguk. Baiklah, saya akan melihat keadaan Mbah Zubaida. Mari kita pergi ke rumahnya sekarang, ujar Kiai As'ad dengan nada mantap. Pak RT dan Joko merasa lega mendengar kesediaan sang kiai untuk membantu. Mereka pun segera mengajak Kiai As'ad menuju rumah Nurlela, berharap kehadirannya bisa membawa perubahan positif bagi Mbah Zubaida. Sesampai di rumah Nurlela, Kiai As'ad dipersilakan masuk. Dengan langkah tenang, ia memasuki kamar tempat Zubaida terbaring. Ruangan itu pengap, dipenuhi aura mistis yang kuat. Kiai As'ad mendekati Zubaida, mengamati wajahnya dengan seksama. Raut wajahnya sangat pucat, seperti sudah tak ada aura lagi. Setelah beberapa saat, Kiai As'ad beristighfar, lalu keluar dari kamar. Dia menghampiri Joko dan Nurlela yang menunggu dengan cemas. Astagfirullahaladzim.
Orang ini mengamalkan ilmu rapalan, tapi tidak tahu rapalan apa. Ilmu inilah yang membuat dia susah sakaratul maut, karena ada sosok iblis yang ikut serta, sehingga membuat dia sulit untuk dicabut nyawanya. Mendengar penjelasan Kiai Asad, Joko hanya terkejut. Ia susah payah menelan ludah, merasa takut dan tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Lalu, bagaimana caranya agar bisa lepas dari ilmu itu, Kiai? Kiai Asad terdiam sejenak, berpikir keras mencari solusi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kiai Asad meminta segelas air putih. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, dan melakukan amalan-amalan lainnya. Setelah selesai, ia meminta Joko untuk memberikan air tersebut sedikit demi sedikit menggunakan sendok ke mulut Zubaidah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Joko membaca basmalah sebelum memberikan air tersebut. Setelah itu, Kiai Asad meminta Nurlela untuk mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh Mbak Zubaidah, mulai dari kaki hingga kepala dan terakhir ke wajah. Atas izin Allah, semoga air ini bisa membersihkan tubuh Mbak Zubaidah dari pengaruh ilmu hitam, ujar Kiai Asad. Dengan hati-hati, Nurlela mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh Mbak Buyutnya. Dia berharap apa yang dilakukannya bisa membantu membebaskan Mbak Buyutnya dari penderitaan. Setelah selesai, Kiai Asad kembali berdoa dengan khusyuk. Suara doanya terdengar lirih, namun penuh keyakinan. Saat itu juga, Mbak Zubaidah kembali mengorok. Nafasnya terdengar semakin berat. Lalu tiba-tiba, Mbak Zubaidah mengembuskan nafas terakhirnya. Nafasnya hilang. Ia dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Asad mengucapkan kalimat istirja diikuti oleh Joko, Nurlela, dan semua orang yang hadir. Air mata Nurlela mengalir deras, membasahi pipinya. Meskipun sedih karena kehilangan Mbak Buyutnya, dia juga merasa lega karena Mbak Buyutnya akhirnya bisa meninggal dengan tenang. Setelah Zubaidah dinyatakan meninggal dunia, suasana di rumah Nurlela berubah menjadi tenang dan hikmat. Kiai Asad menenangkan keluarga yang berduka dan memberikan arahan mengenai proses pemakaman yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah, Mbak Zubaidah akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Kiai Asad dengan suara lega dan tenang. Joko dan Nurlela mengangguk, mencoba menerima takdir yang telah digariskan. Mereka berterima kasih kepada Kiai Asad atas bantuan dan doanya. Keesokan harinya, jenazah Mbak Zubaidah dimakamkan di pemakaman desa. Seluruh warga turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Joko dan Nurlela meminta maaf atas kesalahan Mbak Buyutnya, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, ngeri banget ya apa yang dialami oleh Mbak Buyut dari Nurlela, benar-benar mengerikan nih. Dan banyak sekali sih sebenarnya kejadian seperti yang dialami oleh Nurlela maupun Joko, yang mana harus menghadapi orang tua yang seperti ini. Tapi insya Allah apabila itu semua dilakukan dengan penuh keikhlasan, surga balasannya. Karena merawat orang tua ini teman-teman udah lebih sulit daripada merawat anak kecil. Karena kan orang tua udah balik lagi tuh jadi anak kecil. Jadi ya harus lebih sabar. Kalau anak kecil sih tenaganya nggak ada ya. Kalau orang tua kan beda nih, seperti Mbak Buyut ini. Dan itu ngeri tuh, suka ngamuk-ngamuk, bahkan sampai lari-lari keluar rumah, keliling kampung itu kan udah capek, malu. Semoga Nurlela dan Joko mendapatkan ganjaran yang setimpal ya. Dan bagaimana di sini ternyata menurut sang kiai, Mbah Buyutnya ini telah mengamalkan suatu ilmu sehingga membuat dia sulit untuk meninggal dunia teman-teman. Dan mungkin ya
ilmu-ilmu itulah yang membuat Mbah Buyutnya itu menjadi awet muda, dan dia kekuatannya kayak nggak berubah, fisiknya nggak berubah, mukanya semuanya. Dan bahkan menurut penuturan Joko dulunya itu Mbah Buyut itu memang terkenal paling cantik tuh, tapi kita nggak boleh suzon ya, maksudnya apa kalau dia pakai ini pakai itu. Intinya alhamdulillah pada akhirnya Mbah Zubaidah, Mbah Buyut ini akhirnya bisa meninggal dunia dengan tenang, dan semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima amal dan ibadahnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Via Cornelia, keren pakai banget kisahnya. Mari kita ambil hikmah yang baik ya dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, jangan lupa tombol hype-nya juga, dan boleh dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.